Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, guru dalam bahasa Arab itu bermakna bermacam-macam. Ada istilah mudarris, muallim, murabbi, muaddib, mursyid, muallim. Itu bermakna, sahabatku rahimakumullah, pendidik sebagai muslim. Boleh didefinisikan sebagai mengajar atau menyampaikan ilmu kepada orang lain dan mengamalkan apa yang disampaikan di samping berusaha menambah ilmu pengetahuan. Muallim mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Muallim mengajar karena Allah, lillah, dan bukannya karena ganjaran, dan tidak mengharapkan balasan dari pelajar. Sahabatku rahimakumullah, ada istilah lain, mudarris. Mudarris dari perkataan Arab yang bermaksud mengajar, atau bisa dikatakan pengajaran. Pendidik hendaklah bertanggung jawab menyampaikan ilmu yang ada padanya, yang berupa pemberian pelajaran, membina pemikiran, baik jasmani, rohani, emosi, dan juga sosial. Apa yang diketahui hendaklah disampaikan kepada anak didiknya sebagai amal saleh. Sahabatku rahimakumullah, setelah muallim dan mudarris ada istilah murabbi. Murabbi artinya memperbaiki, memimpin, mentadbir. Seorang pendidik senantiasa menyayangi anak didik, menasehati, membimbing. Dalam hal ini, untuk murabbi pendidik adalah sebagai penyebar nilai budaya, sebagai contoh akhlakul karimah bagi anak didiknya. Ada istilah lain, yaitu muaddib. Muaddib bermaksud mendidik ke arah memperelokkan akhlak bagi anak didik. Pendidik yang muaddib merupakan individu yang bertanggung jawab dan melaksanakan pendidikan peradaban. Bagaimana mungkin seorang muaddib akhlaknya jelek? Kalaulah dia ingin anak didiknya baik, maka dia harus baik dulu, akhlaknya baik dulu, sahabatku rahimakumullah. Kemudian ada istilah lain, yaitu mursyid. Sahabatku rahimakumullah, pendidik yang mursyid maksudnya adalah sebagai penuntun jalan hidup yang benar, penuntun jalan hidup yang baik, penuntun jalan hidup yang mempunyai nilai dan sikap dan berperanan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk jalan yang lurus. Sahabatku rahimakumullah, jadilah pendidik karena mencari ridha Allah. Jadilah pendidik karena pendidik adalah seorang yang mulia. Kuatkan, banggalah untuk memotivasi diri. Maka sebagai pendidik harus menjaga kehormatannya dan menjaga kehebatannya. Memiliki ilmu, memiliki referensi yang banyak. Seorang pendidik jangan sampai malas dalam belajar.
Walaupun dia pernah belajar, tetapi untuk mengulang lagi tak jemunya untuk terus belajar. Dan yang tak kalah pentingnya sahabatku rahimakumullah, bersifatlah kasih sayang, lemah lembut dan penuh perhatian. Anak didik itu tergolong anak-anak yang masih muda. Diperlukan perhatian yang lebih dari seorang pendidik. Maka pendidik harus mempunyai sifat kasih sayang. Sahabatku rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan utamanya, bahwa seorang pendidik adalah yang harus diniatkan bukan hanya dia mencari finansial. Jadikan finansial yang ia cari itu sebagai kendaraan untuk beribadah. Yang utamanya sebagai pendidik adalah amanah. Maka dia harus punya kekuatan demi kekuatan. Motivasikan diri bahwa seorang pendidik adalah luar biasa. Barengi dengan doa. Karena doa itu yang akan menguatkan dalam keikhlasan. Sahabatku rahimakumullah, seorang pendidik tentu tidak boleh selalu mengeluh ketika melihat anak didiknya mungkin kurang sesuai dengan yang diharapkan. Karena karakter anak didik itu bermacam-macam. Ada anak didik yang malas. Sebenarnya dia bukan malas, kurang bersemangat. Maka perlu dimotivasi oleh seorang murabbi, seorang muallim, seorang mudaris, dan seorang muaddib. Sahabatku rahimakumullah, kalau ada istilah guru bisa dikatakan digugu dan ditiru, itu memang bagian daripada akhlakul karimah. Tapi kita bisa melihat di zaman sekarang, kadang ada oknum-oknum guru yang kurang bisa menjadi panutan, yang kurang bisa menjadi petunjuk, sehingga timbullah fitnah demi fitnah. Ada anak didik yang kurang percaya dengan peserta didik. Maka sebagai peserta didik mestinya adalah sebagai makhluk Allah yang harus percaya betul kepada pendidiknya. Maka kuatkan diri agar kita dipercaya oleh anak didik. Kuatkan diri agar kita dipercaya oleh wali murid. Kuatkan diri agar kita dipercaya oleh sahabat-sahabat pendidik. Bahkan lingkungan yang ada di dalam suatu tempat pendidikan, itu semuanya bermanfaat karena pendidik. Istilah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Maka sebagai orang pendidik itu bermanfaat untuk semua. Bukan hanya anak didik, bukan hanya wali murid, tetapi sesama sahabat pendidik, sesama pegawai, bahkan lingkungan yang ada di madrasah atau sekolah atau tempat pendidikan itu tentu harus di-manage sedemikian rupa sehingga akan bermanfaat untuk semua. Maka dalam hal ini, sahabatku rahimakumullah, seorang pendidik itu harus punya visi ke depan. Harus punya semangat yang tinggi. Harus punya motivasi yang luar biasa. Keberanian mental untuk mengubah anak didik. Karena ini generasi-generasi akhirat. Kalau kita mengaitkan seorang guru kaitannya dengan mencetak generasi akhirat,
itulah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, menjadikan anak-anak didik kita mudah mencintai ilmu, maka besok Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.